time for the lions to rise up. Oke Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Salam. Drama kehancuran Iran. Ilmuwan nuklir terbunuh, sekutu pilih menjauh. Inilah yang akan kita bahas pada saat ini yang dimuat oleh The Epoch Times. Dan Iran benar-benar mengenaskan di tengah-tengah gempuran Israel yang dahsyat dan banyak ilmuwan nuklir Iran termasuk jenderal-jenderal Iran tewas terbunuh. Iran malah ditinggal oleh sekutu. Sekutu Iran pilih menjauh dari Iran. Kenapa mereka menjauh? Mereka berharap Iran ini punya kekuatan yang luar biasa. Iran ini adalah negara yang memiliki pertahanan militer yang tidak bisa ditembus oleh negara-negara di Timur Tengah. Mereka berharap bahwa dengan memiliki sekutu seperti Iran, maka mereka bisa membuat sebuah poros perlawanan terhadap Amerika, Israel, dan negara Eropa lainnya. Tetapi yang terjadi di luar harapan mereka, Iran justru jebol. Dan yang paling mengenaskan, salah seorang ilmuwan terbaik Iran, satu-satunya yang sangat-sangat pintar di Iran, sudah tewas. Bukan hanya itu, jenderal lainnya yang senior dan orang-orang terdekat Ayatollah Khamenei malah meninggal dunia atas serangan Israel. Dan ini benar-benar mengecewakan, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Iran, yang membuat para sekutu Iran memilih untuk menjauh. Oke, sebelum kita membahas ini lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya channel ini terus berkembang untuk menangkal isu-isu hoax yang disebarkan di Konoha yang sudah menipu banyak masyarakat Konoha. Jangan lupa di like juga dan berikan komentar Anda yang cerdas. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada 60 orang Sobat Waras yang sudah mendukung program Pavel untuk membantu membangun sebuah rumah ibadah di sebuah desa kecil yang beberapa hari lalu saya kunjungi. Dan puji Tuhan, saat video ini saya buat sudah ada 15.410.000 rupiah yang terkumpul. Artinya kita masih kekurangan dana sekitar 4 jutaan lagi untuk mencapai 20 juta target kita untuk kita salurkan ke gereja tersebut. Jadi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, berlangsung saja menabur di nomor ini yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut. Untuk informasi ini, drama kehancuran Iran, ilmuwan nuklir terbunuh, sekutu pilih menjauh. Serangan presisi yang dilancarkan Israel terhadap sejumlah fasilitas nuklir vital di Iran telah menimbulkan efek destruktif yang jauh melampaui sekedar dampak militer. Sejumlah analis internasional menilai program nuklir Iran untuk beberapa tahun ke depan hampir mustahil dipulihkan akibat kerusakan masif pada infrastruktur dan hilangnya sejumlah tokoh kunci di bidang sains nuklir. Inilah menurut saya pengamat-pengamat yang jujur dalam menyampaikan komentar atau penilaian. Beda dengan pengamat-pengamat Konoha yang menurut saya tidak kompeten, makanya malas mendengar mereka. Salah satu korban paling menonjol adalah Dr. Freidon Abbasi Davani, mantan kepala organisasi energi atom Iran, yang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Kepergiannya dianggap sebagai kehilangan tak tergantikan, bukan hanya untuk komunitas ilmiah Iran, tetapi juga bagi masa depan teknologi nuklir nasional mereka. Para pengamat menegaskan, ini bukan sekedar operasi militer, melainkan sebuah pukulan telak terhadap daya saing strategis dan kemerdekaan energi Iran yang mungkin sulit pulih dalam waktu dekat. Lalu, di tengah krisis yang mengguncang Iran, perhatian global tertuju pada reaksi Tiongkok.
Selama ini, Beijing dikenal sebagai mitra utama sekaligus sekutu diplomatik Iran dalam menghadapi tekanan Barat. Namun kali ini, sikap Tiongkok dinilai sangat dingin dan formalistik. Kementerian Luar Negeri Tiongkok berulang kali hanya menghimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi tanpa memberikan dukungan konkret atau langkah nyata untuk Iran. Lebih jauh, Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang hanya mengirimkan ucapan duka cita atas insiden kecelakaan pesawat di Iran. Oh no, masa cuma ucapan turut berduka cita doang? Sama sekali menghindari pembahasan soal konflik militer yang tengah berkecamuk. Menurut analis portal independen Kan Songgou, respon Tiongkok yang sangat pasif ini menandakan bahwa Iran telah dibebaskan oleh Beijing. Secara ekonomi dan militer, Tiongkok memang tengah menghadapi tekanan Barat. Produksi massal alutsista canggih belum siap, sistem pertahanan udara belum layak ekspor, teknologi navigasi Beidou belum stabil, dan kendala pasokan chip akibat sanksi Barat masih membelit. Dan situasi seperti ini, Iran pun hanya mampu membeli beberapa prototipe senjata dari Tiongkok tanpa nilai tempur real di lapangan. Lebih lanjut, analis menyimpulkan bahwa Tiongkok bukan dengan sukarela mundur dari Timur Tengah, melainkan terpaksa angkat kaki di tengah malam akibat situasi yang tak lagi terkendali. Krisis ini diyakini akan menjadi titik balik bagi ambisi Beijing membangun poros perlawanan global anti-Amerika. Negara-negara sekutu seperti Myanmar, Korea Utara, Venezuela, bahkan Rusia disebut berpotensi menjadi anak buangan berikutnya di mata Beijing. Ya namanya Cina, kalau nggak untung ya gue tendang lu, kan gitu kawan-kawan. Ya kita bukan rasis ya, tapi negara, kita berbicara tentang negara ini kawan-kawan. Sejak Israel melancarkan serangan mendadak pada 13 Juni, reputasi Iran sebagai kekuatan utama di Timur Tengah mulai runtuh di mata publik internasional. Meskipun pemerintah Tiongkok secara formal menyatakan dukungan terhadap Iran, realistis di ranah digital Tiongkok menunjukkan atmosfer yang sangat berbeda. Bahkan yang paling memalukan lagi, justru masyarakat Tiongkok mengolok-ngolok Iran. Di media sosial, terutama platform seperti Weibo, warganet Tiongkok rame-rame menyindir dan menertawakan kegagalan Iran, bahkan membandingkannya dengan situasi politik di Beijing. Salah satu fokus utama adalah lemahnya sistem pertahanan udara Iran yang selama ini dipromosikan sebagai tak tertembus. Fakta di lapangan justru membuktikan sebaliknya, sistem pertahanan Iran rapuh dan tak mampu mencegah gelombang serangan Israel yang begitu cepat. Berbagai media mengkonfirmasi bahwa sejumlah komandan tinggi Garda Revolusi dan ilmuwan nuklir Iran tewas dalam serangan tersebut. Meski Teheran sempat mengancam akan membalas, reaksi Iran dinilai sangat lambat dan terlalu lembek oleh banyak analis internasional. Bahkan di dunia maya yang terkenal sangat diawasi pemerintah, tetap saja muncul komentar-komentar pedas dari netizen Tiongkok. Banyak yang menyebut sistem pertahanan udara Iran bolong seperti saringan, hingga tidak sadar sama sekali akan datangnya ancaman. Bahkan pada 16 Juni sore, gedung kantor pusat radio dan televisi nasional Iran di Teheran menjadi salah satu target serangan Israel. Peristiwa ini terjadi saat siaran langsung sedang berlangsung. Suara ledakan keras terdengar jelas di layar kaca, disusul pecahan batu berjatuhan dari plafon stadion. Seorang pembawa acara wanita yang kala itu tengah membacakan kecaman terhadap Israel terlihat panik dan langsung melarikan diri keluar studio, menyebabkan siaran terputus mendadak.
di saat dia sedang menghina-hina Israel, langsung jatuh bom, dia shock, hampir pingsan kawan-kawan. Sementara itu di platform Weibo milik CCTV media pemerintah Tiongkok, kolom komentar justru dipenuhi candaan dan cemooh. Seharusnya yang dihancurkan dulu pusat propaganda Iran, tulis salah satu warganet. Ada pula yang menulis setiap hari cuman bisa pamer, giliran serangan malah tamat, lawan Amerika saja tak berani. Beberapa netizen juga menyoroti perubahan politik di Iran. Ada yang berpendapat kelompok pro Amerika kini telah mendominasi parlemen, sementara sejumlah rudal balasan yang dimiliki Iran semakin menipis. Dengan lumpuhnya program nuklir, Iran dinilai tak lagi punya kartu as untuk meningkatkan eskalasi konflik. Bahkan isu pergantian rezim pun dianggap bukan mustahil. Menariknya, pengamat pro-demokrasi asal Tiongkok, Tak Bai Kiao, ikut menanggapi fenomena serangan Israel ke Iran dan reaksi warganet Tiongkok. Bayangkan jika satu hari CCTV Tiongkok juga dibom saat sedang siaran langsung mengoceh propaganda, pasti rezim Beijing tamat. Bukan bom yang menghancurkan PKT, Partai Komunis Tiongkok, tetapi setelah itu tak akan ada orang berani jadi alat kekuasaan lagi, ungkapnya. Dia menambahkan mungkin bahkan tak perlu menunggu sampai hari itu, Tiongkok bisa berubah jadi lebih cepat dari dugaan. Ketika propaganda negara runtuh, kepercayaan publik akan kolaps. Inilah yang sekarang mulai terjadi di Iran dan bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara otoriter lain di dunia. Jadi stop komen-komen yang mengatakan Iran itu menang. Faktanya tidak seperti itu, Ferguson. Sekarang Israel ke Iran tidak hanya memporak-porandakan infrastruktur dan program nuklir Teheran, tetapi juga memicu efek domino yang merembet ke hubungan internasional, tatanan politik kawasan, serta opini publik di negara-negara besar seperti Tiongkok. Iran kini menghadapi kenyataan pahit. Lumpuhnya program nuklir, kehilangan ilmuwan terpenting, parlemen, pelemahan kekuatan militer, serta makin terasing di panggung diplomasi dunia. Sementara itu, Tiongkok yang selama ini dianggap sebagai saudara tua dan benteng pertahanan bagi Iran, perlahan menjauh dan mulai mencuci tangan dari krisis ini. Dari internet hingga panggung politik dunia, kehancuran Iran kini menjadi tontonan dan bahkan peringatan bagi semua rezim otoriter. Jika kekuasaan dibangun di atas propaganda dan sekutu palsu, maka kehancuran bisa datang dari luar maupun dalam lebih cepat dari yang dibayangkan. Tamat. Salam sejahtera dan sampai jumpa lagi. Salam waras. Bye-bye.